Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamidi. Saya dari TI 19E2. Saya akan sedikit sharing tentang model referensi OSI layar. Oke, langsung saja. Model referensi OSI layar. Pengertian model OSI. Dahulu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization (ISO) membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection (OSI), yaitu model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Model OSI ISO atau OSI referensi model tersebut terbagi atas 7 layar, dan layar kedua juga memiliki sejumlah sub layar dibagi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer. Sejarah singkat model OSI. Dahulu pada era 70-an, banyak perusahaan software maupun hardware yang membuat sistem network arsitektur SNA yang antara lain IBM Digital Spray Remote. Ternyata masing-masing perusahaan tersebut membuat aturan sendiri yang satu sama lain tidak sama. Misalkan IBM mengembangkan SNA yang hanya memenuhi kebutuhan komputer IBM. Dari sini kemudian timbul masalah, misalkan sejarah komputer menggunakan SNA produk IBM yang dihubungkan dengan SNA produk digital tentunya tidak bisa. Hal ini disebabkan protokolnya tidak sama. Sejarah singkat model OSI. Menghadapi kenyataan ini, kemudian The International Standard Organization (ISO) pada sekitar tahun 1980-an meluncurkan sebuah standar model-model referensi yang berisi cara kerja serangkaian protokol SNA. OSI terdiri dari 7 buah bagian layar yang masing-masing layar mempunyai tugas sendiri. Itu sebagai berikut. Yang pertama, layar physical. Ini adalah layar yang paling sederhana berkaitan dengan elektrikal dan optikal. Koneksi antar peralatan data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar physical. Peralatan seperti radiator, hubungan, dan network card. Yang kedua, layar data link. Layar ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layar physical karena menyediakan transfer data yang lebih nyata sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level. Layar data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket diskrit sebelum ke layar fisikal. Yang ketiga, layar network. Tugas utama dari layar network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Itu IP, Internet Protokol, umumnya digunakan untuk tugas ini. Itu lanjut, protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX, Sequence Packet Exchange, NCP, Network Core Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Lanjut yang keempat, layar transport. Layar transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi PX. Layar transport adalah pusat dari model OSI. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir
Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Lanjut yang kelima, layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Beberapa protokol pada layer ini, NetBIOS, suatu session interface, dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, DSP, AppleTalk, Data Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Lanjut yang kelima, the presentation layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari berbagai tipe pada sintek sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCD IC karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir itu layer application. Layer ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layer ini. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses pada lainnya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.